satu spion, dan satunya Cosmos. Ini model Cosmos ya, dengan spool yang model baru ini, baru saya lihat dan baru saya buka. Ini ternyata modelnya sekarang gini, spool Cosmos. Dan ini untuk maspion yang 18 in ya, tadi agak besar nih. Baru saya buka ini sudah brodol, ternyata dia cuma di kabel tis ya, tidak di tali ya. Dia sudah menggunakan sistem bearing, jadi kalau kerusakan macet saya rasa ini tidak mungkin. Jadi memang spool ini murni panas dia, sampai ini aja leleh. Nah, ini kelemahannya, ini harusnya dia di tali bukan di kabel tis, karena kabel tis itu kalau kena panas dia pasti akan leleh, dan panas itu terlihat dari kabel ini ya. Di sini dia sangat keras. Nah ini dia keras, nanti kita akan saya balik. Oke, sekarang kita eksekusi yang Cosmos dulu. Nah, ini dia tidak muter sama sekali. Di sini yang paling sering terjadi kalau pada spoolnya masih baik, perlu diperhatikan adalah thermofuse dengan thermofuse 130 Celcius ya kalau kipas angin itu. Dan ini juga dia ada thermofuse-nya 130. Untuk spoolnya saya lihat dia masih bagus ya, karena memang kedua kipas angin ini baru beberapa bulan. Dan ini kita ganti nanti thermofuse-nya. Ini thermofuse-nya dengan ukuran 130 derajat Celcius ya, jadi dia memprotek atau mengamankan spool itu sebetulnya cuma alat ini ya. Di atas 130 dia putus, spool aman, dia tidak terbakar, tapi ini yang putus. Jadi dia berkorban untuk menyelamatkan spool thermofuse ini. Ini thermofuse-nya nanti saya ganti, karena memang tadi saya cek itu indikasinya memang dia rusak. Nah, ini kita akan ganti tali, karena memang bawaannya itu tadi dibuka itu ternyata cuma di kabel tis. Nanti kita akan tali, kita balik kabelnya. Di yang kabel yang sudah keras ini kita balik. Nah, kenapa thermofuse ini rusak? Thermofuse ini rusak dia disebabkan oleh satu, kipas angin macet. Kipas angin macet menyebabkan spool itu yang seharusnya memutar baling-baling dia tidak memutar, akhirnya kawat email itu panas dan ini akhirnya putus. Kalau tidak ada thermofuse maka resikonya kipas angin pasti terbakar. Selain itu juga karena memang kawat tembaganya jelek, jadi mudah panas. Terus yang ini yang harus dibersihkan, bagian-bagian ini klerak-klerak juga harus dibersihkan. Untuk membersihkan klerak-klerak saya hanya menggunakan autostol. Selanjutnya itu nanti saya akan cuci dengan thinner ya. Saya pakai autostol ini. Sekarang saya bersihkan dengan thinner. Terus pelumasnya saya biasanya menggunakan minyak sayur atau minyak yang berwarna bening. Jangan menggunakan oli atau stempet kecuali dia bearing, karena ini bos ya. Sifatnya minyak itu dia kalau panas dia mencair, tapi kalau dia kipas keadaan berhenti dingin dia akan membeku atau menggumpal jadi kotoran. Oke, sekarang kita akan cek dulu untuk spoolnya. Yang tadi sudah saya cek, dan ini untuk meyakinkan bahwa spoolnya ini baik-baik saja. Nah, perhatikan AVO kita kali 10 ohm ya. Perhatikan cara melihat spoolnya. Nah, ini saya tidak menggunakan ini berapa ohm tahanannya, tapi kita cuma pergerakan jarum aja sudah, hanya untuk mewakili bahwa ini spool tidak apa-apa. Jadi dari low, high sampai medium jarum bergerak
berarti dia tidak apa-apa kan spoolnya. Sekarang kita akan cek bagian thermofuse. Nah, perhatikan jarum ini, saya cek thermofuse-nya tetap kali 10, dia tidak bergerak sama sekali. Nah, inilah yang saya sebut bahwa kerusakan pada thermofuse ini putus. Nah, ini sudah saya copot, nanti kita akan ganti dengan yang baru, tetap sama 130 derajat Celcius ya. Ini sudah standar dari kipas angin ya, segini. Nah, ini kita pasang untuk satu, kita kasih isolator ya, isolatif lah, kita masukkan ke sela-sela spoolnya biar dia membaca berapa panas spool ini waktu digunakan. Jadi kalau dia melebihi dia akan putus. Lebih aman, spool tidak akan terbakar jika mengalami kemacetan. Tapi kalau dia nggak ada thermofuse-nya, macet, spool ini yang akan kebakar. Oke, ini kita sudah pasang. Nah, kita pasang di sini. Sekarang kita akan cek setelah dipasang apa dia normal. Perhatikan jarum ya. Nah, dia sudah kesambung, dia sudah melewati thermofuse. Tapi waktu pertama kali tadi, waktu thermofuse-nya rusak itu, saya ngukurnya tidak melalui thermofuse ya, dan saya ini sudah pasang thermofuse, jadi saya ukur lewat thermofuse dan dia sudah normal. Berarti ini sudah tidak ada masalah pada spool. Selanjutnya kita akan membersihkan asnya dengan cara cuci bersih dengan thinner atau thinner lah. Di sini bisa dilihat kan dia ngelerak. Nah, inilah kalau dia pelumasnya warna gelap, pasti keleraknya ini akan berwarna hitam. Selain itu juga debu-debu itu menyebabkan keleraknya. Caranya ya kita tetesi thinner dulu sama autosol biar tidak merusak pada bagian as waktu kita mengeluarkan semua. Dengan beginian dia licin. Kita keluarkan dulu, tuh dalemannya kayak gitu. Padahal ini kipas angin baru ini. Setelah kita cuci bagiannya, nah ini ada, karena panas ya, ini akhirnya di sini dia sebagai pembatas as itu patah. Nah, kita akan coba buatkan dari spidol, tutup spidol bekas untuk mengganti yang pecah itu ya. Kita masukkan ke sini sesuai ukurannya. Ini kalau tutup spidol dia pas untuk mengganti tadi yang pecah tadi. Nah, karena semua sudah selesai, sudah kita bersihkan, kita kasih tadi minyak sayur. Nah, sekarang kita akan coba tes. Sebelum kita pasang, kita tes dulu ya apa dia sudah berjalan dengan normal. Kita tes. Nah, dia muter lagi, tidak ada masalah. Muter. Kita akan kerjakan kipas angin yang kedua dengan kipas angin Maspion 18 in. Nah, inilah yang saya sebut tadi kabel yang keras itu. Nah, nanti kita akan balik posisinya. Nah, saya sambung ulang. Nah, ini thermofuse-nya juga saya sudah ganti. Nah, kalau memang ada kabel diganti kabel baru juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya caranya ya ini dibalik ya. Jadi yang ujung dipindah,
seperti ditali sama benang dari sepatu. Ini sudah kita tali. Thermofuse-nya ini kita rekatkan ke bagian spool agar dia membaca suhu pada spool. Sekarang kita cek setelah ada penyambungan ulang apakah dia sudah berjalan dengan normal atau tersambung. Perhatikan AVO ya, dia sudah nyambung. Dia sudah nyambung. Dia tidak konslet tapi nyambung, ada tahanannya. Kita cek satu persatu setelah penyambungan ya, jangan sampai nanti setelah disambung kita nggak cek, dipasang nggak bunyi, kita bongkar-bongkar lagi. Tapi untuk kipas angin Mas Pion ini sebetulnya bukan karena macet ya, karena dia sistem bearing itu jarang saya melihat macet itu. Jadi mungkin memang dari bahan tembaganya yang kurang bagus ini. Oke, semua sudah kita tata, kita tali. Sekarang kita akan tutup untuk ini yang saya maksud kita balik itu yang kabel keras tadi. Kita sudah pasang. Sekarang kita akan coba untuk menyalakan apakah dia mau berputar normal atau tidak. Tapi saya yakin normal karena memang sebelumnya kita cek sebelum kita pasang tadi sudah nggak ada masalah. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nyala, dia normal ya, berputar dia. Sudah normal